Mutiny, 2026, adalah film action thriller terbaru yang dibintangi Jason Statham sebagai Cole Reed. Beberapa detailnya, judul, Mutiny. Pemeran, Jason Statham, Annabelle Wallis, Adrian Lester, Roland Mlell. Sutradara, Jean-François Richet, yang sebelumnya menyutradarai Plane. Penulis, Lindsay Michelle J.P. Davis. Durasi, sekitar 95 menit. Rilis, 21 Agustus 2026 di AS. Beberapa wilayah mendapat jadwal berbeda. Ceritanya, Cole Reed bekerja sebagai pengawal pribadi seorang miliarder. Ketika bosnya dibunuh di depan matanya, Cole justru dijadikan kambing hitam. Ia kemudian melarikan diri dan naik ke sebuah kapal kargo, sambil berusaha mencari pembunuh sebenarnya yang akhirnya membawanya ke sebuah konspirasi internasional. Menariknya, film ini sedang ramai dibicarakan hari ini karena pada 19 Agustus filmnya sempat tidak sengaja tersedia penuh di Prime Video A selama sekitar 1 jam, padahal seharusnya baru tayang di bioskop. Film itu kemudian segera ditarik. Film Mutiny baru resmi dirilis 21 Agustus 2026. Film tersebut sempat tidak sengaja tersedia penuh di Prime Video A selama sekitar 1 jam, sehingga beberapa detail plot dan ending sudah beredar. Spoiler Mutiny sejauh yang terkonfirmasi. Cole Reed, Jason Statham, adalah mantan anggota Special Forces dan mantan polisi NYPD yang sekarang bekerja sebagai kontraktor keamanan pribadi. Ia bekerja untuk sahabat sekaligus mentor lamanya, Tibu, seorang pengusaha Thailand yang memiliki kerajaan bisnis pelayaran. Kemudian terjadi tragedi, Tibu dibunuh, dan situasinya dibuat sedemikian rupa sehingga Cole menjadi orang yang paling mudah dituduh sebagai pelaku. Cole sadar bahwa ini bukan pembunuhan biasa. Ada pihak yang sengaja ingin menyingkirkannya sekaligus mengambil alih kerajaan bisnis Tibu. Cole kemudian menemukan bahwa kematian Tibu berkaitan dengan jaringan perdagangan manusia internasional. Salah satu jalurnya menggunakan kapal kargo yang tampaknya merupakan bagian dari operasi tersebut. Disinilah film berubah menjadi semacam Die Hard di atas kapal. Cole masuk ke kapal tersebut dan mendapati dirinya terjebak bersama orang-orang bersenjata yang berusaha membungkamnya. Ia kemudian mendapatkan sekutu dari Annabelle Wallis, yang memerankan perwira, anggota kru kapal yang baru ditempatkan. Mereka bekerja sama menghadapi Kapten Marco Madsen, Roland Mlell, dan anak buahnya. Yang menarik, tujuan Cole bukan sekadar membalas dendam. Ia juga berusaha menyelamatkan para korban perdagangan manusia yang berada di kapal. Jadi konflik akhirnya menjadi Cole dan kru yang memberontak versus Madsen dan kelompok kriminal yang mengendalikan kapal. Bagaimana dengan endingnya? Sumber yang sudah melihat film menggambarkan klimaksnya sebagai pertarungan brutal khas Statham di kapal, dan review yang terbit 19 Agustus menyebut endingnya memang sengaja memakai formula Die Hard style. Tetapi sumber terpercaya yang tersedia saat ini belum memberikan rincian adegan per adegan ending secara lengkap. Jadi klaim dari beberapa situs yang mengatakan, misalnya, endingnya terjadi saat badai, kapal dihancurkan untuk menghilangkan semua saksi, dan Cole berduel dengan Madsen sampai mati, sebaiknya jangan dianggap fakta dulu. Sumber yang membuat klaim itu sendiri mengakui bahwa sebagian informasinya berasal dari rumor, trailer analisis, dan kebocoran yang belum dikonfirmasi. Mutiny, 2026, ending explained. Spoiler penuh di bawah. 1. Semua bermula dari kematian Tibu. Cole Reed, Jason Statham, adalah mantan anggota Special Forces dan mantan polisi NYPD yang sekarang bekerja sebagai pengawal pribadi. Bos sekaligus temannya, Tibu, seorang miliarder industrialis asal Thailand, dibunuh tepat di depan Cole. Masalahnya, Cole sengaja dijadikan tersangka. Skenario pembunuhan tersebut dibuat agar bukti-bukti mengarah kepadanya.
Karena itu Cole tidak punya banyak pilihan selain melarikan diri sambil mencari tahu siapa yang sebenarnya berada di balik pembunuhan tersebut. Premis resmi film memang menyebut Cole menemukan konspirasi internasional ketika mencoba mengungkap pembunuhan Tibu. Cole menemukan bahwa pembunuhan Tibu jauh lebih besar. Ini bukan sekadar kasus perebutan kekayaan seorang miliarder. Penyelidikan Cole membawanya ke sebuah kapal kargo. Di sana dia menemukan bahwa kapal tersebut terhubung dengan jaringan kriminal internasional. Disinilah judul Mutiny mulai masuk akal. Cole bukan cuma melawan orang-orang yang memburunya. Ia akhirnya harus berhadapan dengan pihak yang mengendalikan kapal sekaligus orang-orang yang terlibat dalam operasi kriminal tersebut. Film kemudian berubah menjadi semacam Die Hard di atas kapal, dengan Cole terjebak dalam ruang sempit dan harus melawan musuh satu demi satu. Review yang sudah terbit menggambarkan klimaksnya memang menggunakan formula Die Hard style. 3. Siapa sebenarnya musuh Cole? Disinilah film memperluas konfliknya. Cole menyadari bahwa orang yang membunuh Tibu bukan bekerja sendirian. Ada jaringan yang jauh lebih besar di belakangnya. Laporan spoiler yang beredar menghubungkan jaringan tersebut dengan operasi perdagangan manusia dan aktivitas kriminal yang disamarkan melalui jaringan pelayaran. Namun, aku ingin hati-hati di sini. Detail seperti struktur organisasi, siapa persisnya yang memberi perintah, dan mekanisme operasi tersebut belum dikonfirmasi oleh sinopsis resmi. Beberapa situs spoiler mengklaim mengetahui detailnya, tetapi sumbernya sendiri mengakui sebagian berasal dari rumor dan kebocoran yang belum terverifikasi. 4. Cole akhirnya tidak lagi sendirian. Pada bagian akhir, konflik berubah menjadi pemberontakan di kapal. Cole mendapatkan bantuan dari beberapa orang di kapal, sementara kelompok bersenjata berusaha mengambil kembali kendali. Dan ini yang membuat filmnya berbeda sedikit dari formula Statham membalas dendam. Tujuan Cole bukan hanya membunuh orang yang bertanggung jawab atas kematian Tibu. Dia juga berusaha mengungkap operasi kriminal tersebut dan menyelamatkan para korban. Review yang sudah melihat film juga menyinggung subplot mengenai pengungsi Thailand, sehingga konflik Cole ternyata mempunyai dimensi kemanusiaan selain balas dendam. 5. Klimaks. Kapal menjadi medan perang. Bagian final pada dasarnya adalah Cole versus kelompok bersenjata waktu yang semakin habis. Pertarungan berlangsung di berbagai bagian kapal dengan gaya aksi jarak dekat khas Statham. Salah satu review menyebut film memiliki adegan pertarungan di tangga dan beberapa aksi yang sangat brutal, sementara klimaksnya semakin masuk ke wilayah Die Hard yang sengaja dibuat berlebihan. Jadi kalau kamu berharap ending yang realistis dan penuh plot twist seperti Prisoners atau The Usual Suspects, jangan terlalu berharap. Mutiny lebih memilih, Jason Statham masuk kapal, semua orang jahat mendapat masalah. 6. Apakah Cole berhasil membuktikan dirinya tidak bersalah? Ya, secara garis besar itulah tujuan akhirnya. Cole berhasil mengungkap hubungan antara pembunuhan Tibu dan konspirasi yang lebih luas. Laporan spoiler yang beredar menyebut Cole memperoleh bukti yang dapat mengungkap jaringan tersebut kepada pihak luar. Namun detail spesifik mengenai bukti apa, bagaimana persisnya bukti itu disebarkan, dan siapa saja yang akhirnya ditangkap belum cukup kuat untuk aku nyatakan sebagai fakta. Yang jelas, struktur ceritanya memang membawa Cole dari "aku dituduh membunuh bosku" menjadi "aku harus membongkar organisasi yang membunuh bosku". 7. Jadi apa makna ending Mutiny? Menurutku, bagian paling menarik justru ada pada judulnya. Mutiny pemberontakan. Awalnya Cole adalah orang yang berada dalam sistem. Dia bekerja untuk Tibu, menjalankan perintah, menjaga klien, percaya kepada struktur kekuasaan. Kemudian sistem tersebut mengkhianatinya. Cole dijadikan kambing hitam. Akibatnya dia tidak lagi bisa mempercayai institusi atau orang-orang yang seharusnya melindunginya. Di kapal,
Situasinya kemudian menjadi simbolis. Orang-orang yang berada di bawah kendali akhirnya memberontak terhadap orang yang menguasai mereka. Itulah sebabnya endingnya terasa seperti perpaduan film pengejaran, Die Hard, dan film pemberontakan kapal. Bagaimana dengan klaim ending twist-nya? Ada beberapa artikel internet yang mengklaim bahwa Cole mengirim seluruh data konspirasi ke dunia luar, jaringan kriminal tersebut runtuh, Cole akhirnya dibersihkan dari tuduhan, tetapi orang-orang paling berkuasa di balik organisasi masih belum tersentuh. Aku tidak akan menyajikan bagian itu sebagai fakta 100%. Sumber yang membuat klaim tersebut sendiri mengatakan informasinya berasal dari rumor, trailer breakdown, dan laporan kebocoran, bukan dari sumber resmi film. Yang sudah sangat jelas adalah premisnya. Tibu dibunuh, Cole dijebak, Cole melarikan diri. Masuk ke kapal. Menemukan konspirasi internasional. Terjadi pemberontakan dan klimaks aksi di kapal. Cole awalnya hanya ingin menemukan pembunuh Tibu, tetapi akhirnya menyadari bahwa kematian Tibu hanyalah bagian kecil dari konspirasi internasional dan satu-satunya cara untuk membersihkan namanya adalah dengan melawan seluruh jaringan tersebut dari dalam kapal.